berarti hujan tuh kayak waktu kita di ini ya. Waktu kita di Palembang itu ya, Ion ya. Oh, betul. Pesawatmu delay. Betul. Sudah mulai? Belum. Betul. Pesawatku delay. Iya, seneni Anes, mumpung rano Anes nang kene. Iya. Iya. Betul. Oke, itu jatuh cinta pertama kali. So you both falling in love from the Noah concert ya. Wah, ini dicampur sedikit pakai bahasa Inggris soalnya ada orang luar negeri di sini. Ya. Both of you itu falling in love in the middle of the Noah concert. Oke, guys. So tadi sudah bertanya dengan Om Emil, sekarang ke Om Yoni dulu nih. Gimana tuh Om Yoni? Mungkin kan masih banyak ini yang ini gimana nih lighting itu, kalau mereka kan kita di sini sudah mengulik secara teknis. Nah, kemudian kalau sekarang menguliknya secara art itu gimana itu, maksudnya itu gimana itu? Monggo silahkan. Secara art mungkin bisa saya ceritakan ini ya, dari awal mula. Oke. Ya. Awal mulanya lighting show nih ya. Awal mula lighting show kayaknya enak di itu ya, putar video. Di video kan. Oke, kebetulan saya dari dulu sadar akan pekerjaan yang saya jalanin ini akan lebih sempurna kalau didokumentasikan dan bisa dinikmati gitu loh. Bisa dinikmati secara kita pakai handphone atau pakai apapun ya gitu sih. Coba minta tolong diputar. Oke, we will play the video from Mr. Yoni. Oke, please. Iya, seperti itu. Saya akan bercerita tentang ketiga video itu, teman-teman. Jadi video pertama itu di mana saya mencoba-coba di gudangnya One Light. One Light itu punyanya
almarhum guru saya Lemi Sofyan gitu. Ya karena ada kesempatan, ada waktu, ya udah saya coba. Oh ini saya cuma menggunakan parlet sama LED wash aja ya di situ ya, cuman ada 9 lampu. Lalu ternyata oke juga ini, akhirnya di-upload ke YouTube. Lalu video yang kedua itu di acaranya Nada Promotama waktu itu di Subang, saya ingat banget. Yang main waktu itu si Armada. Nah, sebelum Armada itu waktu sore saya ngotot, saya lighting show deh, saya lighting show. Nih, saya kasih lighting show gitu. Oke, coba mau tahu sama tim show management juga mau tahu kayak gimana sih lighting show yang Cak Yon maksud. Bikinlah dengan lagunya apa namanya? Lagu itu tadi ya. Terus dan setelah lighting show kelar, terus mereka banyak yang apa ya? Manggut-manggut, artinya saya sih melihatnya sih mereka puas gitu loh. Terus wah, Cak Yon bisa jadi sesuatu ini, kata tim bilang gitu. Lalu video yang ketiga itu pertama kali saya menjual, akhirnya saya coba beranikan mengajukan apa Konsep. ini konsep lighting show ke enggak, waktu itu Pepo yang request. Yaudah masukin aja bridging lighting antara Semi sama Krispati sama Semi gitu. Jadi itu konser turnya Krispati sama Semi reunian. Reuni. Iya. Terus di tengah-tengahnya itu ada bridgingnya pakai lighting show. Wah ini akhirnya itu artinya itu pertama kali produk lighting show saya laku gitu. Nah yang beli adalah Pak Emil ini. Jadi nah lalu gini, dari 3 video tadi, yang video terakhir itu audionya saya bikin. Karena menurut saya itu harus bikin. Ini project serius. Saya bikin dan dibantu sama Mas Tama Tomo. Mas Tomo itu additional sequencernya Sheila on Seven sama Tama gitu. Terus ya udah jadi seperti itu. Setelah itu kesininya hampir setiap event yang terutama special event pasti request lighting show dan saya selalu mendokumentasikan. Jadi setiap setelah kerja saya dokumentasikan, saya upload ke YouTube, dan untuk presentasi ke klien selanjutnya akan lebih enak. Nah itu perjalanan awal mula lighting show, yang mana saya sangat pede kalau lighting itu bisa berdiri sendiri untuk bisa menghibur orang di lapangan gitu. Seperti itu Mas Doni. Oke, gitu. Berarti itu kapan itu, Mas? Yang video pertama 2012. 2012. Yang video kedua itu 2014 awal. Yang Semi Simorangkir Krispati itu Oktober apa September 2014 gitu loh. Oktober atau September ya? Iya, di bulan-bulan itu. Oh, bulan-bulan itu ya. Berarti 2000 ya, jadi sudah lumayan juga berarti ya. Sudah lumayan. Sudah lumayan juga ya. Oke, habis itu terus begitu habis dari situ langsung banyak nih yang request ya tentang yang namanya lighting show, yang namanya apa kayak gitu ya. Iya. Habis setelah itu mulai setiap event saya selalu menawarkan sih. Terus untuk project besar pertama yang di luar konser ya, yang di luar konser itu Nestle. Oh, Nestle. Presentasi conference gitu. Dan itu alhamdulillah dari 2015 sampai sekarang setiap openingnya pasti pakai lighting show, karena kalau menurut dia sih jadi menyemangati orang-orang yang mau presentasi. Silaunya lampu dengan dinamis, terus seperti itu ya. Iya, ya mereka sih ya ini menari dan kita cukup terhibur. Dan alhamdulillah juga video-video di Nestle juga didokumentasikan dan tersimpan dengan baik. Jadi
Mungkin teman-teman yang penasaran buka aja Nestle itu ada. Oh, siap kalau gitu. Oke, Cak Yon, katanya mau membagikan tips and trick sedikit. Gimana itu? Monggo nih. Ini pasti banyak yang akan menunggu tips and trick-nya. Oke, tip and trick ini saya Mari. coba merangkum Share ya screen. dengan Yes. share screen dan sebentar. Jadi ini nanti mungkin yang disampaikan oleh Cak Yoni itu adalah atas berdasarkan pengalaman beliau sendiri ya. Gitu. Iya, setuju. Gitu. Bukan berdasarkan ilmu dari akademis atau yang karena akademis, di sini saya belum pernah mendapatkan ilmu tata cahaya based on akademis. Semua berdasarkan pengalaman. Oke, sudah bisa diterima itunya? Sudah. Tinggal di presentation show aja, Cak. Iya, ini. Ya, sip. Sudah? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sekali lagi yang saya bagikan, yang saya share ini adalah rangkuman berdasarkan apa yang saya alami. Oke? Gitu. Kita berbicara tentang lighting show sekarang ya. Lighting show itu jadi kalau boleh dipisah menurut saya itu lighting itu ada dua elemen, dua kubu ya. Technical sama kreatif. Technical itu meliputi ya instalasi, terus detail barang, lalu cara koneksi, termasuk kelistrikan dan macam-macam yang tentang teknik ya. Iya, ya. Oke. Nah, lalu satu lagi adalah kreatif. Nah, mungkin kalau technical kita bisa jabarkan melalui googling atau tanya ke teman-teman berdasarkan pengetahuan yang didapat. Karena secara teknikal kayak produk itu bisa kita dapat detail spek ini fungsinya untuk apa, terus daya cahayanya seperti apa gitu, terus detail dan macam-macam ya. Nah, tapi kalau kreatif itu untuk dijabarinnya itu sampai sekarang saya belum punya formula, belum punya silabus khusus gitu loh untuk bikin, untuk menjabarkan kreatif ini sebenarnya seperti apa. Karena menurut saya sih kalau ngomongin kreatif itu hampir 100% itu dasarnya imajinasi gitu kan, atau kita berhayal gitu tiba-tiba dapat ilham ya. Nah, jadi kembali lagi lighting itu dibagi dua, technical dan kreatif. Nah, sekarang yang saya bongkar, yang mau saya share tentang kreativitasnya ya di kreatif. Kebetulan saya di technical sendiri juga kurang menguasai gitu. Ya. Oke. Di lighting kreatif ini ada lighting show sama lighting support. Dimana kalau lighting show itu dia bisa berdiri sendiri. Sorry, Cak. Ya. Bisa digedein lagi nggak? Atau mungkin posisi mic-nya itu? Ini yang sudah? Nah, sip. Nah, ini tadi minter gini. Oke. Iya, yang minta soalnya Mas Inyo ini. Langsung. Selamat sore, Kang Inyo. Itu. Iya, urusan telinga nih langsung. Siap, lanjut, Kang. Oke. Untuk lighting show sendiri itu dia bisa berdiri sendiri kalau lighting show, karena kan beratnya ya udah benar-benar lighting tok gitu ya. Artinya dia yang outstanding. Lalu kalau lighting support itu lighting berkolaborasi dengan elemen lain, atau lighting itu cuma sekedar supporting. Di seumpamanya waktu BOD naik, semuanya di acara conference gitu, waktu BOD naik atau VIP naik, nanti ada visual show ya. Nanti visualnya akan main, setelah itu di tengah-tengah baru begitu Bapak VIP naik, baru lighting show, ada yang nyebutnya gitu. Kalau enggak, baru lightingnya on gitu. Nah, itu lighting support kalau
di acara opening atau apa ya, dan bisa juga kombinasi sama yang lain jadi kayak special effect atau apapun gitu. Nah, ada lagi lighting support itu juga di band. Jadi kalau seumpamanya kita ada kolaborasi atau mensupport satu show, jadi contoh sama band yaitu sekedar support kita. Jadi mungkin outstanding boleh di lighting, cuma ada bagian-bagian yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi selebihnya lighting adalah support. Ketika sama penari, ketika sama artis atau teater gitu lah. Kebetulan saya lebih banyak main di konser gitu. Nah, lalu how to make lighting so that are appropriate and in line with the theme of events. Atau bagaimana cara membuat lighting show yang tepat dan inline sama tema acara. Karena sejalannya waktu itu saya menemukan hal-hal baru, tawaran baru tentang lighting show di sini, di situ, seperti ini, seperti itu. Satu contoh Sorry, lighting Cak. show yang beda. Halo? Suaranya Pelan. ditempelin. Nah, ditempelin aja ke mic kayak. Gini. Oke. Iya, siap. Nah, itu. Oke. Nah, sip. Gedein dulu. Nah, kalau kayak lagi. gini, ya. aman. Harusnya aman. Nah, satu contoh yang benar-benar beda itu lighting show di gedung Museum Bank Indonesia. Oke. Itu juga acaranya Gudang Garam. Kebetulan Pak Widi itu waktu di konser Noah itu dia salah satu PIC dari GG, dari Gudang Garam. Lalu dari situ beliau juga sering request untuk di event-event lain. Nah, di gedung BI itu sebenarnya acaranya gala dinner, Mas Doni. Jadi dan itu saya kaget ya. Iya, gala dinner pakai lighting show. Terus di gedung BI yang mana riggingnya itu cuman nggak kubus gitu loh. Wah, ini PR. Ya udah akhirnya saya cek, terus saya coba nawarin, Pak gini aja deh, kalau mau saya mapping nih gedung, jadi saya mainnya di bidang-bidang ini, pilar-pilar, terus tembok-tembok gitu, sama kombinasi di backdrop panggung gitu, di rigging panggung yang ada. Di situ sebenarnya minimalis banget, cuma pikiran saya bisa, akhirnya ya udah saya bikin terus. Karena waktu itu kebetulan Surya Nation itu identik sama motor tuh Surya Nation tuh banyak event di motor, dan motor itu identik musiknya distorsi ya menurut saya. Ya udah saya kasih lagunya Dream Theater, saya kemas sama tim, terus udah jadi. Terus saya coba presentasinya cuma lagu doang, Pak lagunya kayak gini ya, karena nggak bisa presentasi hasil karena hari H waktu itu, lampunya baru jadi. Iya, jadi setup itu pas hari H. Ya wis, jadi programnya jam 2 siang gitu, dan itu termasuknya outdoor kan di monumen. Setelah jadi dan itu saya seneng, maksudnya dapat kanvas baru yang mana kliennya juga cukup puas. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di YouTube lighting show di gedung Bank Indonesia. Nah, itu jadi salah satu contoh yang semakin kesini tawarannya semakin beragam. Nah, semakin menantang itu. Semakin menantang, betul. Terus ada lagi tawaran lighting show di dalam goa. Goa Lawa itu di Goa Lawa. Iya, Trenggalek. Tapi nggak kejadian karena waktu itu Pak Emil Dardak udah keburu ke Jatim 2. Sebenarnya itu mau terrealisasi hampir. Gitu. Oke, teman-teman balik lagi ke sini ya. Ini presentasi saya nggak banyak, cuma 5 slide. Mudah-mudahan isinya bermanfaat gitu. Oke, lanjut lagi. Ini. Jadi bagaimana membuat lighting show yang tepat gitu untuk
event-event yang dan dengan tema yang macam-macam. Jadi gini, kita harus mempelajari konsep dari event tersebut. Eventnya kita dipelajari dulu ya berarti. Dipelajari dulu. Jadi ini event tentang apa, audiensnya seperti apa, terus apa namanya yang tampil siapa aja. Kalau kita ngomongin lighting show ya udah kita fokus ke lighting show ya. Ya. Lalu kita mencari elemen yang kuat. Yang kedua kita cari elemen kuat dari event tersebut. Oke. Gitu. Contoh kalau seumpamanya ini acara game. Oh, game, oke. Iya. PUBG katakan. Oke, PUBG itu elemen PUBG itu identik sama tembak-tembakan. Gitu ya. Ya udah kita ambil tembak-tembakannya PUBG. Jangan sampai kita ambil tembak-tembakannya asal yang penting suara tembakan beda. Tembak-tembakannya PUBG sama tembak-tembakannya Free Fire itu beda, sama point blank beda. Jadi harus benar-benar inline. Gitu. Jadi elemen kuat oke. Terus setelah itu apalagi elemen-elemen yang kuat lagi. Kita serap. Ya, setelah kita serap oke, data kita ambil, kita buat pegangan, lalu kita lari ke audio lighting show atau back song ya. Nah, pemilihan audio itu sangat harus jeli, teman-teman harus jeli karena narinya si lampu itu tergantung dari audio. Nggak mungkin lampunya goyang-goyang terus sementara audionya itu flat gitu. Yeah. Jadi yang pertama-tama pilih lagu yang dinamis gitu. Kita harus pilih lagu yang naik turun. Satu contoh, saya biasanya sama klien dikasih lagu, Mas Joni lagunya ini, saya pelajarin dulu. Kalau semuanya lagunya menurut saya flat atau saya nggak bisa leluasa untuk mainin lightingnya, ya saya counter. Gimana kalau pakai lagu dari saya? Gitu, saya akan kasih pilihan. Itu kalau semuanya lighting show yang standar atau buat fanfare. Ya. Saya tetap ngasih tawaran supaya ini kalau di lighting menurut saya ini akan lebih dynamic gitu. Tapi kalau sumpamanya Mas Yoni ini lighting show aja, ya saya akan berjuang audio dari saya gitu. Ya, yang pertama-tama itu tadi memilih, lalu memisah-misah bagan dari konten backsound itu. Jadi dipisah-pisah nih bagannya. Setelah kita udah dapat lagunya, kita pisah-pisah bagannya. Oh ini bagan ini bagan ini. Gitu itu harus jeli. Karena setiap sumpamanya kita udah milih nih atau kita bikin lagu, itu kan pasti kan kita milih yang maksimal dan dynamic. Nah setiap perubahan dinamis itu kan karena banyak perubahan naik turun. Nah itu setiap perubahan itu harus kita sekat. Perubahan sekat lagi sampai jadi berapapun itu harus kita catat. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 gitu. Setelah sudah ketemu formula pembagian bagan, baru kita dengerin terus, didengerin sampai budek. Biar kalau saya bilang sih dengerin lagu sampai lupa. Artinya lo hafalin lagu sampai lo lupa. Artinya lo menghafalin lagu sampai ketika lo main, lo itu udah nggak mikir. Artinya lo nggak mikir lagu itu bakal lima, lo udah ngelontok. Bahasannya luar kepala. Ya, udah di luar kepala. Jadi di luar kepala. Udah nggak ada, jadi lupa, ada di sini. Udah. Ya. Jadi kita maininnya udah mau sambil merem, mau sambil apa itu ketika kita bermain seperti itu, artinya lagu sudah menyatu sama pikiran dan hati kita. Kita mainin lagu, mainin lighting dengan lagu itu soul-nya akan dapat. Itu dan itu nggak cuma kita yang ngerasain, tapi semuanya akan berasa. Itu saya sih yakin itu. Gitu. Jadi satu contoh karena saya untuk lagu
akhirnya saya putuskan untuk buat sendiri. Jadi ketika bikin lagu itu dari beberapa puluhan lagu saya kumpulin, saya dengerin satu-satu. Nanti ada itu seumpamanya ini event contoh event launching Persija kemarin di GBK. Itu kan satu acara dealnya 1 minggu baru di kontak, maksudnya emang keputusannya 1 minggu langsung harus ada lighting show gitu. Akhirnya dia bilang, Mas Joni bisa bikin lagunya nggak? Ya lebih baik kalau dari saya. Ya udah, itu kurang lebih saya 2 hari untuk meresapi. Bayangin, jadi bayangin stadion, terus supporter, lalu ini lagunya ini nggak masuk. Terus ada itu kalau semuanya lagunya masuk, itu langsung merinding. Saya langsung merinding, kadang nggak jarang saya ngeluarin air mata. Oh ini dapat, udah. Kalau itu udah dapat, udah langsung segera dibikin. Tes. Nah, setelah lagu itu dapat, saya yakin pasti di sana, di mana ketika dimainin, insya Allah, dan saya yakin pasti perasaannya akan sama penonton dan punya memori yang nempel sepulang dari event itu gitu. Jadi apa ya, kekuatan imajinasi ya Mas ya, kalau dibilang apa, intuisi memorable ya. nanti ya, memorable ya. Oke. Nah itu lalu balik lagi sini, setelah kita mendengarkan dan ngapalin terus lagu itu, lalu kita buat program. Ya kita program di lightingnya. Kalau sumamanya di kita sekarang yang familiar itu Avolight sama Grandma. Kalau saya pribadi, kalau sumamanya waktunya mepet dan di lagu itu tracknya nggak begitu banyak, saya pakai Avolight dan cara maininnya juga manual. Tapi kalau sumamanya jelimet kayak tadi, saya pakai Grand MA gitu. Apalagi pakai time code. Gitu. Kebetulan di sini ada orang Grandma, Mas Alfa yang tandeman saya dari awal. Saya pakai Grandma dengan Q-List terbanyak konser Noah. Saya kolaborasi sama beliau. Terima kasih Mas Alfalia Agung Nugroho. Gitu. Oke, setelah kita program berdasarkan tadi bagan-bagan yang sudah disekat. Nah, cara memprogram pun itu juga tricky teman-teman. Jadi jangan sumamanya nih dari semua lampu keluar. Jadi dynamicnya sumamanya dari lampu 10 katakan. Ini changingnya nanti akan melintir, akan kaget. Jadi 10 lampu nyala terus mau ganti bagan itu nggak akan asik, nggak akan smooth. Jadi sebisa mungkin ada pergantian bagan, dan lampunya pun ada pergantian bagan juga. Lampu blok ini sama blok ini. Iya, gitu. Jadi blok ini sama blok ini. Setelah blok ini main, terus disambut sama blok ini. Itu akan beda. Ketimbang semua main, nanti tiba-tiba ngayun. Ya beberapa track sih ada yang saya lakukan karena ini nggak bisa ini, karena ini harus benar-benar full. Nah itu bisa dimaklumin. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa membagi bagan di lighting itu akan lebih berasa dinamiknya juga. Gitu teman-teman. Lalu urutan juga, terus nama apa ya, penamaan addressingnya itu bukan nama trackingnya gitu loh. Jadi kita harus punya seumpamanya nih intro, ya udah kita tulis intro. Nanti setelah intro tiba-tiba ada break, ya udah kita tulis break. Kalau semuanya saya sama Alfa biasanya pakai bahasa Jawa, makblar, makpet, terus mandek, terus jenjencet kayak gitu ada. Iya. Nanti diputerin yang ada apa, nanti videonya akan diputerin. Berikut sama Q-listnya. Gitu. Setelah lengkap memprogram, baru kita perform. Perform itu juga berdasarkan semua yang udah kita siapin ya. Nah, kalau semuanya ini dilakukan, kalian akan menemukan satu permainan yang mana kalian juga menikmatinya gitu. Jadi nggak mikir.
karena nikmati apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan gitu loh. Jadi benar-benar menghayati itu. Makanya ini semua harus dilakukan gitu teman-teman. Ya insya Allah kalau semuanya ini semua dilakukan pasti akan enak, merasakan apa ya? Moodnya jadi enak, kliennya jadi enak, duitnya jadi enak. Wah, ya. enak semua. Dan apa namanya? Insya Allah kalau semuanya kliennya udah bilang enak, ada lagi jawaban yang paling objektif, yaitu repeat order. Nah, ketika repeat order berarti itu sudah jawaban lo keren gitu. Lo keren ya. Secara langsung. Oke. Dan oke, cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi, semua yang saya bikin ini adalah objektif dari saya pribadi. Jadi nggak bisa buat patokan juga, tapi ini yang saya lakukan dan hasilnya seperti yang kalian lihat di YouTube saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Berdasarkan pengalaman dari Cak Yon juga, ini adalah paparannya gitu. Saya juga waktu kalau mamanya kita ngobrol dulu, Cak, waktu kita ingat nggak kita ketemu pertama kali itu waktu itu? Seingat saya ketemunya waktu di ini Gen FM. Gen FM ya? Gen FM itu. Gen FM. Di mana itu? Di Bintaro. Bukan Gen FM. Gen Fest. Iya Gen Fest. Ya. Gen FM. Ini salah satunya ini, contohnya ini. Nah. Iya, betul. Yang dapat saya tambahnya itu tuh. Ya, ini. Masih ingat kan, Cak? Masih. Fotonya saya ada di Instagram. Ini mungkin buat teman-teman juga bahwa terlalu kenceng nggak ini? Nah, bahwa yang namanya show itu nggak selalu lampunya wuk kayak gitu. Di belakang multimedianya juga nggak harus selalu mainnya kenceng kayak gitu. Kayak gitu mungkin ya. Tadi, makanya yang dibilang tadi audionya kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kedengeran ya? Oh, yang tadi nggak kedengeran. Oh, masa sih? Nggak kedengeran. Ya wes lah kalau gitulah. Memang saya pakai earphone soalnya. Oke. Jadi tadi lagunya Raisa, kemudian apa itu ya lagunya itu kemudian Cak Yonis itu mainnya juga cuman apa namanya tidak terlalu banyak main, kemudian saya di situ juga tidak terlalu banyak main juga gitu. Karena pada saat itu fokusnya ada di penyanyi itu. Dan dari visual dan lighting itu benar-benar harus intens ya komunikasinya. Jadi ketika setelah lagu ini katakan 5 lagu pertama kita trial kawin. Nah, lagu kedua sebelum habisnya lagu pertama kita komunikasi, lighting komunikasi. Visual, habis ini mau warna apa? Biru, oke. Nah, kita siapin warna biru. Setelah itu nanti visual yang mau warna apa gitu. Jadi harus tektokan. Iya, betul. Harus tektokan dan paling enggak harus tahu tempo lagunya ya, saya. Iya, setuju. Makanya tadi saya bilang itu apapun show-nya kalau semua kita pekerja di bidang musik ya harus kita suka. Minimal kita menjadi pendengar yang suka dengerin lagu lah. Ya, betul. Oke, Cak Yoni. Oke, dari Cak Yoni kita langsung ke Om Pepo, Om Emil Mahyudin. Oke, Om Emil. Tadi kan Om Yoni sudah menceritakan tentang bagaimana lighting show. Nah, kenapa memutuskan waktu itu lighting show menjadi sebuah elemen yang harus ditampilkan gitu? Oke, jadi gue lanjut cerita ya. Nyambung juga sama apa yang Cak Yon tadi udah sampaikan sebenarnya. Jadi, kembali lagi ini gue juga cuma sharing pengalaman gue ya. Yang lain, teman-teman lain juga pasti mungkin punya pengalamannya masing-masing. Tapi kalau dari gue itu, gue mendapat experience lighting show itu pertama kali itu di band, artinya di konser gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Nada Promotama itu kan dia bukan cuma konser, tapi kita juga event organizer dan kita melakukan handling terhadap beberapa activation dari brand-brand yang ada di Indonesia. Ternyata lighting show itu selain dibutuhkan oleh band, dia kemudian brand itu juga sekarang itu tuh minta
lighting show dalam beberapa special eventnya mereka. Nah, bahkan sekarang lebih meluas lagi, lighting show itu dari band ke brand, kemudian dia udah sampai ke seminar-seminar, conference yang sifatnya sebenarnya bisa dibilang jauh dari gegap gembitanya konser. Nah, kenapa lighting show itu dirasa penting? Tanpa mengecilkan peran audio. Gue juga orang yang sangat rewel dan bawel terhadap audio, dan biasanya band-band yang kita bawa itu juga menuntut audio yang sangat maksimal. Tetapi biasanya kuping penonton, mata penonton itu lebih peka ke visual lighting daripada ke audio. Ada juga kadang-kadang penonton konser itu dia, wah ini soundnya jelek gitu, tapi selektif gitu, jumlahnya itu bisa dibilang nggak terlalu banyak, atau kalah banyak dibandingkan penonton-penonton yang datang setelah selesainya itu kemudian ngasih komentar atau cerita ke kita atau apa itu ya bilang, wah keren banget ya lightingnya, keren banget ya lightingnya. Jadi menilai visual lighting itu secara mata itu lebih mudah daripada menilai kualitas audio oleh telinga gitu. Nah, jadi dalam setiap event kita itu penting untuk membuat suatu konsep lighting yang sangat baik. Nah, dari pengalamannya kita, lagi-lagi kita itu kan biasanya nih sebagai IO ataupun sebagai promotor itu kan kita pasti limit kita tuh kan budget, ya kan? Untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, luar biasa atau keren itu pasti menuntut budget lebih atau budget yang lebih mahal gitu. Tapi di sini gua mau sharing bahwa ada tidak seluruh lighting SEO itu tuh membutuhkan biaya yang mahal, karena tadi kan udah sempat dibahas sebelumnya bahwa lighting itu tuh dia tuh nggak perlu dalam jumlah yang banyak gitu loh, tapi dimainkan secara nggak karu-karuan. Nah itu mata orang juga udah secara alamiah itu nggak bisa menikmati gitu loh. Yeah. Gue sendiri pernah mengalami kita itu ngeset lighting itu sama Cak Ayon juga ya. Jumlahnya itu sangat minim gitu loh. Tapi dimainkan dengan sangat baik, dioperate dengan sangat baik, itu hasilnya juga maksimal gitu. Nah, contoh lagi, jadi gini, kalau balik dulu itu dari pengalaman gue tuh pernah datang nonton acaranya Dreamfields di Bali. Itu acara ya yang bikin ada orangnya di sini tuh, Reza Lesmana. Itu salah satu festival EDM yang kelasnya internasional. Kelasnya internasional. Hampir seluruh krunya bule gitu. Di situ gue lihat permainan lightingnya itu tuh keren banget. Dreamfields itu tahun berapa ya? Lupa gue. Permainan lighting itu keren banget. Kok bisa sekeren itu gitu loh. Dan dari situ gue diskusi, nanya tuh ke Reza karena dia jadi kru di situ. Reza cerita, wah ini itu bule-bule dari Belanda. Itu bule-bule bawa pakai yang namanya time code. Karena kan blow on banget ya. Gue tuh blow on banget gitu loh. Kok bisa itu lighting bisa harmonis banget dengan lagu, bisa harmonis banget dengan fireworks gitu loh. Di situ teman gue tuh Reza tuh dia ngejelasin tuh tentang time code, grandma. Nah dari situ gue juga sharing sama Cak Yon. Cak Yon, ini coba yuk kita bikin lighting show. Coba Cak Yon belajar time code. Cak Yon coba cari tahu grandma itu apa. Dan kalau nggak salah waktu itu, dan katanya ada orang grandma ya di sini ya. Grandma aja tuh belum ada di Indonesia kalau saya nggak salah ya. Ada tapi jarang. Paling vendor besar dan kalau yang lain TV paling. Coba deh kita harus bisa bikin yang seperti itu. Nah, dari situ kita coba implementasiin di konser reuninya Semi dan Chris Patih waktu itu. Nah, jadi ya lighting show itu penting karena setiap show itu harus ada efek wow-nya kan, gitu loh. Harus ada efek wow-nya dan itu biasanya ditunjang oleh permainan lighting gitu. Nah, kemudian
gue juga pernah datengin Liam Gallagher. Waktu gue datengin Liam Gallagher itu, gue ada di sini juga nih orangnya nih, Mbak Weni. Gue dibantu oleh Mbak Weni sebagai tim produksinya. Waktu itu kita Halo Mbak Weni. Ada Mbak Weni ya? Ada. Weni Dwisari. Halo Mbak Weni. Lighting yang diminta oleh Liam Gallagher itu tuh dan Cak Yon waktu itu kalau nggak salah ikut ngedampingi kita ya buat konsultasi semua segala macam. Ya, Lighting sebelum waktu awal-awal, karena kan waktu itu apa namanya tunda ya, reschedule. Ya. Liam Gallagher nih aneh banget gitu loh, kok dia minta spek lighting itu yang buat kita tuh biasa banget, dan jenis lighting tertentu diplot pada tempat yang agak beda gitu loh, nggak seharusnya gitu. Dan jumlah lightingnya bisa dibilang sangat minim untuk ukuran artis internasional manggung dan sekelas Liam Gallagher, vokalisnya Oasis. Tapi pas dia manggung dan main, di situ baru kita lihat, oh memang ya kita akhirnya waktu itu bilang, wah memang kalau orang bule itu memang semuanya itu benar-benar terkonsep, mereka tahu lighting itu fungsinya apa, ditaruh di situ buat apa, dan gimana cara maininnya supaya mendapatkan hasil yang menarik. Nah, waktu itu sayangnya Liam Gallagher itu kan tidak mengizinkan kita merekam. Kita cuma merekam 3 lagu pertama, tapi ada satu momen yang Cak Yon itu berhasil rekam dan share ke gua waktu itu. Ternyata ini loh kegunaan jenis lampu lighting itu ditaruh di backdrop waktu itu posisinya. Di backlight ya. Di backlight oleh Liam oleh timnya Liam Gallagher gitu loh. Dan itu cukup keren. Nah, ada contohnya nanti ya Mas ya? Ada. Kalau bisa boleh di-share sekarang? Oke, di-share MCR please. The video of Liam Gallagher concert. Ceng. Masih lama nggak, Rul? Yang itu tadi video tadi. Video Instastory. Ya, yang video Instastory. Yes, karena itu tadi. Waktu itu dari FOH. Oh, dari FOH. Itu memang pada saat itu tidak boleh ngerekam atau gimana itu? Kan harusnya boleh aja tuh kan? Nggak boleh, karena kita cuma boleh di 3 lagu pertama kan, karena terkait rights dari. Nah, ini nih. Suaranya nggak keluar. Oh, itu ya. Nah, itu kalau detail teknisnya mungkin Cak Yon atau Mbak Weni bisa bantu saya ngejelasin ya. Tapi setahu saya kan lampu-lampu yang kuning-kuning itu mini brut atau Fresnel atau itu tuh nggak biasa sama kita, itu ditaruh sebagai backdrop. Tapi sama dia ditaruh sebagai backdrop dan dimainkan dengan sangat cantik seperti itu gitu. Nah, dari situ gue belajar lagi bahwa ya lighting show yang keren bukan berarti lampunya harus banyak, tapi lampunya harus pas. Dan kemudian bagaimana kita mendesainnya dan mengeksekusinya. Nah, salah satu video yang mau gue sharing lagi yang cukup monumental buat. Boleh gua jelasin dikit nggak tentang video tadi? Oke. Nah, boleh. Silakan. Jadi gini teman-teman, terutama untuk pelaku lighting designer atau lighting operator. Jadi backlight yang tadi ada di konsernya Liam Gallagher itu adalah Fresnel. Yang kita tahu Fresnel itu adalah fungsinya buat key light ya. Nah, tapi sama lighting desainernya Liam itu dibuat backlight dan jumlahnya kalau nggak salah 18 sama 20 itu. Nggak tahu detailnya berapa itu. Nah, jadi menurut saya ketika kita ngomongin masalah teknis atau fungsi, jadi lighting itu diciptakan sebagaimana mestinya. Sudah dipikirkan fungsinya buat apa. Itu secara teknik. Tapi kalau kita ngomongin secara kreatif, secara art, bebas. Yang penting penempatan dan kapan gitu.
kita menampilkannya gitu. Iya, betul. Jadi benar-benar di luar dugaan sih Fresnel ditaruh buat backlight itu, Pepo. Ya, nanti sesuatu yang out of the box ya, yang bikin kita belajar lagi. Ilmunya dari bule juga tuh. Iya. Betul. Nah, kalau minibooth sih udah biasa kita lakukan gitu. Iya, iya. Itu di situ tuh maksudnya apa itu di situ kok si Fresnel ditaruh di belakang itu? Berarti kan kiletnya di depan harus kuat banget kan? Oh, ornamen. Ornamen. Nah, dan itu bandorsnya itu juga nggak dicopot loh Mas Doni. Tetap dipasang dibuka lebar. Jadi ketika ada lampu yang menyinari dari bawah, jadi dia punya downlight untuk nyinarin si Fresnel. Jadi di highlight itu Fresnelnya di highlight dan jadi backdrop, keren banget. Asli bener-bener di luar dugaan. Oke. Gimana tadi gitu, Mas Emil? Nah, kemudian dari situ kan kita belajar lagi nih, terutama terkait lighting dan lighting show. Kesempatan berikutnya itu kita punya konser besar nih, Mas Doni. Waktu itu kita bikin konser Noah di Kuala Lumpur. Untuk pertama kalinya Noah setelah berubah nama dari Peter Pan menjadi Noah, tampil di Kuala Lumpur. Waktu itu saya dibantu sama tim-tim yang hebat juga. Cak Yon sebagai tim lightingnya, kemudian ada Mbak Weni sebagai tim produksi saya, juga ada Pak De Olek sebagai kreatif direkturnya Noah dari Noah waktu itu. Kita bikin konser fanbase Noah itu kan terbesar di luar Indonesia itu ya di Malaysia gitu loh. Di Malaysia, oke. Dan jadi memang harus benar-benar jadi suatu konser yang nggak bisa dilupain, yang keren. Padahal kita semua tuh bikin konser di sana itu tuh di luar negeri, kita aja nggak ada kenal sama sekali sama vendor-vendor di sana gitu. Oke. Dan venue yang kita pakai waktu itu juga Stadium Merdeka ya. Itu terakhir kali Stadium Merdeka boleh dipakai konser, sebelum sekarang tuh udah dirubuhin sama pemerintah Malaysia. Mereka bikin baru. Stadium Merdeka tuh kayak yang di ini ya, yang agak naik ke atas itu ya waktu. Betul. Tadi ya kan? Iya, itu saya pernah di sana tuh juga. Nah, ya, itu. Sekali lagi kita pakai konsep lighting show di situ. Nah, lighting show-nya ini cukup berhasil, cukup bagus, dan kita juga upload di channel YouTube-nya Nada Promotama. Untuk lighting show-nya aja ini viewersnya aja tuh sampai 2,4 juta. 2,4 juta. Yang menurut gue cukup besar lah cuma untuk permainan lighting, hanya permainan lighting ya gitu. Di 3 hari setelah konser itu saya cukup viral sih Pepo di dan Malaysia cukup viral juga ya. Gitu. Itu juga dibantu sama Noahnya sendiri ya, Ariel, Lukman, David dan Uki itu memang cukup support juga terhadap gimmick-gimmick yang mau dilakukan, sehingga hasilnya juga cukup memuaskan. Jadi kalau boleh saya mau share juga video yang itu ya, permainan lighting. Oke, sebentar. Untuk permainan, ntar dulu MCR. Untuk permainan lighting ini saya mau nanya, ini idenya dari mana? Idenya kan sebenarnya datangnya dari semua, karena dari semua, oke. Kita berkumpul nih. Noah sendiri punya kreatif direkturnya Pak De Olek, kan? Kemudian playernya sendiri juga menginginkan suatu pertunjukan yang nggak biasa. Jadi walaupun ini di Malaysia, yang penontonnya belum pernah nonton Noah juga, Noahnya sendiri tuh nggak mau ngebawa suatu konsep yang udah pernah di Indonesia. Jadi benar-benar Noahnya sendiri juga baru pertama kali. Fresh banget ini ya. Fresh banget gitu. Oke. Deg-degannya setengah mati karena ada faktor pastinya juga. Iya. Oke, nanti setelah video ini mungkin saya akan memanggil salah satu kreatif direkturnya Noah juga ini. Gimana aku bisa jadi kayak gini gitu ya. Nanti mungkin agak bisa bercerita dengan Mas Emil mungkin tektokannya. Oke, kita saksikan dulu videonya, silahkan.
Saya nonton aja merinding ini. Iya, masih kebayang suasananya waktu di sana itu. Jadi kalau bisa dilihat itu gimana Cak Yon pada saat itu tuh sukses banget mengeksekusi semua konsep yang udah kita siapkan, dan seluruh personil Noah itu juga sangat suportif terhadap gimmick-gimmick yang udah dipersiapkan. Walaupun personil itu ada di belakang Kabuki, tapi mereka bisa berinteraksi dengan penonton yang di depannya gitu. Nah, itu salah satu lighting yang cukup monumental buat Nada Promotama gitu. Tapi sekali lagi semoga 2 video yang tadi gue liatin itu bisa ngasih gambaran bahwa kurang lebih lighting show itu seperti apa, dan orang-orang di Indonesia juga udah pada bisa ngelakuin ya, udah banyak yang bisa ngelakuin, konsepnya juga pada keren-keren, dan sekali lagi ya nggak harus mahal gitu loh. Ya. Mungkin gitu kurang lebih. Betul. Tidak harus mahal ya. Iya. Oke, sekarang kita panggil ini sang kreatif director itu. Woi, kalau soalnya ada di sini jadi tak todong sekalian ini. Pak Deolek. Selamat sore Pak Deolek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang disampaikan Mas Emil, Mas Yoni itu udah terjawab semuanya. Bahwa apa yang ada di Noah kemarin itu tepatnya yang di Malaysia ya Mas ya. Itu mereka sangat mampu menginterpretasikan dari apa yang dasar dari kunjungan kita ke sana. Kalau trigger kecilnya dari kita cuman kita ingin memperkenalkan Indonesia itu mempunyai budaya wayang. Situ aja triggernya. Diimplementasikan dengan wah kalau pakai kain, ada yang bilang itu kabuki, ada apa, terus ada yang bilang itu apapun juga. Tapi memang beban terberat itu adalah untuk mempresentasikan. Untuk pertama kali yang saya juga merasakan ada penayangan satu lagu full plus overture, ditahan dengan bermain bayangan, karena itu konsep dasar wayangnya kita bisa mempresentasikan. Karena di tengah show sendiri kita juga ada main wayang orang di lagu tertentu. Jadi kunjungan kita ke Indonesia, ke negeri seberang itu juga budaya terbawa. Jadi pentingnya si kain itu bisa jadi visual tanpa menggunakan projection, adalah dengan lighting. Lighting itu dengan titik blocking. Kebetulan Yoni juga seorang drummer, jadi dia tahu itu namanya low di mana, medium di mana, high di mana. Kalau Pak Emil itu musisi yang nggak kesampaian, jadi dia bikin pagelaran banyak. Makanya ikannya kita sampai. Luar biasa, dan saya masih menanti berkarya kembali bersamanya ini karena ada kebetulan harus di rumah.
Sesudah ini ada beberapa yang akan mau disiapkan Pak Emil bersama Pak Yoni berkolaborasi dengan Noah. Wih, itu ditunggu itu. Siap. Terima kasih Pak D. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand seperti biasa atau tombolnya ada di sebelah kiri bawah. Kalau mamanya di handphone ada di sebelah kanan bawah, nanti diketik sebelah kanan bawah, nanti terus ada tulisannya di situ raise hand. Kalau nggak salah seperti itu. Oke, disambung lagi itu. Mungkin kalau umpamanya dari Cak Yon, mungkin yang tadi dibilang masalah background itu harus dynamic itu, misalnya seperti apa itu Cak Yon? Dynamic itu mungkin. Boleh aku kasih contoh ini? Oh, boleh. Boleh, silakan. Share screen dan mudah-mudahan jelas. Share screen, share komputer audio. Bentar dulu. Sambil share screen, saya mau nanya sama Mas Emil. Mas Emil, itu yang waktu di Kuala Lumpur sama Ultimate itu ya bintang tamunya ya? Rappernya Malaysia itu siapa namanya? Iya, Ultimate itu. Iya itu. Masih ya, ada juga itu ya. Rappernya Malaysia waktu itu. Dibahas dulu nggak tentang Noah? Karena kayaknya menarik untuk dibahas itu ya. Oh, boleh. Ya, nanti dulu deh share masalah audionya. Oh, share. Oh, ya udah kalau gitu boleh gitu. Karena ya, di sini itu yang terlibat kebetulan ada semua, Mbak Weni, terus iya Pak Deolek, Pak Deolek. Gitu. Oh, boleh kalau itu dipanggilin Mbak Weni aja tuh. Coba gimana Mbak Weni? Kalau saya pribadi, nanti Mbak Weni akan menceritakan. Mbak Weni. Aku nggak mau Yamin. Aku mau Yamin asin. Oh, Yamin? Ya, Yamin. Yamin boleh. Yamin boleh Mbak Weni. Nggak pedes. Ya, saya pedes Mbak Weni. Iya boleh. Jamunya boleh. Nah, saya boleh bercerita tentang Noah. Ya. Kalau boleh jujur, Noah itu adalah proyek persiapan terlamanya saya sama tim. Gitu saya mempersiapkan Noah. Jadi programming konser Noah itu kurang lebih 3 bulan. Jadi hampir setiap malam saya janjian sama Alfa. Itu penggodokan bikin track cue list pertama kali sama Alfa itu. Dikasih tahu gini, oh gini ya. Itu pakai time code ya? Enggak. Tapi enggak manual ya? Satu lagu itu bisa sampai 60 cue gitu. Oh, 60 cue. Iya. Gitu. Terus sudah bikin, lalu sudah jadi semua. Sempat berapa kali presentasi ke, nah itu kalau player Noah itu emang sangat concern terhadap gimmick, terhadap konsep. Jadi apa yang udah kita persiapkan tolong dipresentasiin. Jadi dia nggak kaget dah. Sumpamanya ada kurang-kurangnya ya bilang. Jadi jangan sampai nanti loh kok berubah gitu. Nah, tidak akhirnya sesuai ekspektasi. Iya betul. Ya. Lalu waktu di sana ada kendala-kendala yang kita juga akhirnya belajar ya, di mana produksian di setiap tempat itu beda, apalagi kita ngomongin luar negeri gitu. Akhirnya kita harus adaptasi di situ juga. Seiring berjalannya waktu di situ, ya udah saya menganggap itu adalah project paling perfect di karir saya ya, karena PR saya untuk bikin kanvasnya yaitu kabuki itu udah sering, Mas Doni. Ya. Kabuki itu udah sering. Nah, yang tadi Pak Deolek bilang, ini pertama kali kabuki itu show-nya itu 1 lagu plus overture. Nah, ini mikirnya itu agak lama. Gimana ya? 1 lagu plus overture. Terus belum nanti ada gimmick-gimmick yang lain. Wah, ini maksudnya gini, aku harus berpikir gimmick juga, jadi ngasih masukan nih kalau gini gimana gitu. Jadi aku player, Pak Deolek terutama juga, terus Pepo, semua itu mecahin ini mau dibikin kayak gimana, coba ekspektasi lu gimana sih bikin ini, terus dengan sepanjang ini, oke. Jadi semua kebongkar, terutama Noah, playernya Noah itu sangat
sangat itu banget, saya bilang apa, concern. idenya itu ada aja, iya sangat Oh. terus ngasih ide, ini dibikin gini aja, jadi seakan-akan gua ada di sini, nanti lu sorot lampu dari sini. Nah, terus penonton nanti akan nengok tuh dari sini. Terus begitu dicoba pada waktu opening itu berhasil. Itu ada suara gitu. Nah, waktu terus lampu di tribun mana, terus habis itu blackout lagi, terus suaranya lagi gitu. Cak Yon. Iya, sorry agak jauh karena semangat banget ini. Semangat banget ya. Iya, jadi semangat mau buka. Ayo. Jadi gimmick dari semua yang ngasih gimmick. Jadi semuanya gue bilang turut serta, turut andil gitu, nggak cuman si A si B. Ini semua itu kolaborasi yang maksimal, yang perfect, dan akhirnya juga hasilnya perfect juga. Seperti itu tambahan dari saya. Siap, terima kasih Cak Yon. Oke, ada yang raise hand. Mungkin sebentar dulu. Mbak Weni sudah siap belum? Kalau Mbak Weni belum siap, nanti boleh dijawab dulu Mbak Weni-nya. Kita angkat ke penanya pertama, Rama Gawa. Aku ngapain? Halo, halo. Halo. Halo Mas Rama. Ya. Halo Mas. Silakan. Halo Cak Yon. Halo Mas Rama. Ya, aku tadi mau nanya itu sih. Sebenarnya kan tadi keren banget sumpah itu konsepnya wayang ya kalau kata Mas Rama dari mana? Dari Malang, Kreatif Malang. Dari Malang. Oke, lanjut juga. Terus ini yang aku mau tanya itu hal-hal kayak gitu tuh misalnya kita ngadain di Indonesia ya, otomatis kan terutama Jawa Timur kan kita masih pakai device kalau alat-alat itu yang lightingnya itu yang nggak merek gitu, bagus itu kan Cak Yon yang ya sing ibaratnya cinoan gitu kan bahasa ngomongnya itu. Kira-kira kalau kita pengen nih bikin yang ada clear kabukinya gitu, gitu, terus model ya cara main yang dilakukan di konsepnya Noah tadi, tapi menggunakan alat-alat diaplikasikan di Indonesia, dengan alat-alat yang ada di kita itu kira-kira memungkinkan nggak sih Cak Yon? Terus konsol yang oke buat itu pengaruh nggak? Misalnya kan aku biasa pakai Pearl ya, Titan itu expert. Nah kalau nggak ya pilot. Nah itu kira-kira kalau apa tetap harus Tiger Touch kayak punyanya Cak Yon biasanya itu, atau harus apa bisa lah diaplikasikan ke lebih sederhana gitu. Itu aja sih Cak Yon. Oke. Terima kasih. Sip, terima kasih Rama Gawa. Mas Rama Gawa. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin nggak diaplikasikan di Indonesia? Mungkin banget. Selagi lampunya sehat, sama ini durasi preparation, waktu loading. Jadi jangan harap sebuah penampilan itu kontennya cukup padat dengan kondisi preparation yang sangat sempit. Jadi kayak kita bangun candi gitu. Jadi kalau seumpamanya waktu itu kita di KL itu kalau nggak salah 3 hari, H-3 kita mulai loading gitu. Jadi sangat mungkin kok, dan lampu-lampu di Indonesia juga masih bisa lah untuk ditampilkan seperti yang di Noah itu tadi gitu. Yang pertama itu. Lalu untuk konsol sendiri kalau seumpamanya pakai AVOLIGHTS, apalagi kita ngomongin Pearl, itu sangat terbatas. Jadi kalau seumpamanya dengan Q yang sangat complicated, ya kalau aku pasti pakai Grandma gitu. Mau pakai timecode atau enggak, nah itu pilihannya ke Q. Kalau seumpamanya Q-nya banyak dan rapet, jadi contoh satu detik bisa ada 3 Q sampai 5 Q, itu harus pakai timecode. Tapi kalau seumpamanya 1 Q 3 detik ya, masih bisa dihandle sama tangan, pakai Go gitu. Dengan catatan kita tetap hafal materinya ya gitu. Kalau pakai Tiger Touch mungkin bisa, tapi terbatas gitu.
lebih banyakan ke basking sih kalau saya itu. Jadi kalau main basking dengan waktu yang sangat sempit, ya oke lah pakai Avolet. Tapi kalau semuanya untuk lagu-lagu yang detail itu harus pakai Grandma. Biar agar mempermudah ya. Iya, lebih ke kita bisa programming dari awal, terus kita bisa ngebayangin, oh ini semuanya, terus kita koreksi, segera kita perbaiki, gitu enak kalau pakai Grandma. Oke, terima kasih. Mas. Siap kalau gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin si tukang kayu mau bertanya? Yes, aduh sebentar ya. Oke, halo Om Yoni, Om Emil. Halo. Akhirnya gue rambutnya ganti boy, gila bener. Biar the new normal. Nah, jadi ini selama ini ngedengerin nama Kang Yoni, Cak Yoni, tapi nggak pernah ngelihat. Akhirnya gue bisa ngelihat juga orang yang hebat ini. Hai Mas, salaman dulu Mas. Salaman. Asik. Oke, gue sebagai orang yang lebih memahaminya lebih ke produksi sih sebenarnya ya, maksudnya lebih ke structure gitu. Tapi sering dengar diskusi antara teman-teman IO ataupun penyelenggara berdiskusi di awal gitu bersama tim lighting. Nah, di situ suka bingung, mereka kan suka yang pengen kayak gini atau musiknya pengen begini konsepnya, tapi kan nggak bisa menerjemahkan lightingnya itu seperti apa, menggunakan barangnya gimana gitu kan. Nah sebenarnya pertanyaan basicnya adalah gini, hal apa sih poin pertama ketika kita mikir satu buah konsep mengenai lighting itu, hal apa yang paling pertama yang harus dipikirkan sehingga nanti turunan ke belakangnya enak. Jadi teman-teman yang penyelenggara atau IO ini jauh lebih mudah dalam men-translate apa yang dia pikirkan kreatifnya gitu. Nah. Itu aja sih dari gue gitu. Thank you ya. Oke, Mas tukang kayu, saya juga sering lihat di meeting Zoom itu sering ada ya. Cuman namanya siapa Mas, lupa. Saya Faisal dari Mahakarya. Oh iya, Mas Faisal. Sorry. Host dia, jadi rambutnya baru gitu. Iya, biar lebih nggak kalah kepeken lah sama VR ya kan. Oke Mas, kembali ke pertanyaan. Untuk apa yang jadi bahan dasar untuk kita menerjemahkan, bukan menerjemahkan apa ya? Tolak ukurnya gini, kalau saya ketika dapat project itu yang saya tanyakan adalah data. Yang awal, yang paling pertama adalah kontennya. Siapa yang main, setelah itu desain panggung. Atau bisa dibalik, desain panggung dulu seperti apa, baru kontennya apa. Setelah kontennya dan desain panggung ini ketahuan, oh iya, ya udah. Terus data-data lain baru kita tanyain nih. Penontonnya usia berapa, lalu durasinya, terus apa aja selain yang detail itu baru. Setelah itu baru ngomongin punten ya, budget. Budget karena kalau semuanya kita takutnya kalau kita semuanya udah dikasih PR, nih ekspektasi gua 100 dengan kondisi di sana itu sebenarnya nggak sampai 50 gitu. Jadi ya itu bukannya mengubur, ayo kita kulik bareng-bareng gimana supaya ini tetap ekspektasinya nggak anjlok banget, tapi dari budget juga tetap selamat gitu loh. Ya, agree. Tapi jadi gue pernah ngejalanin 2018 Makerfest gitu ya. Iya. Di mana nggak pernah dibahas sama sekali si lightingnya mau kayak gimana, tapi supplier udah datang dengan jumlah equipment yang ada yang gitu ya. Terus ya hamin 6 jam itulah baru dikasih brand moment musiknya kayak begini dan di setup malam itu juga sehingga besok perform gitu. Kalau kayak gitu-gitu tuh gimana ya cara ngakalinnya ya Kang ini ya? Nah, sebenarnya ini juga satu kendala sih Mas kalau ketika ngomongin timing untuk preparation, programming ya, itu sempit. Nah, kalau saya sih udah akhirnya
timbul kata-kata rock and roll aja, plug and play gitu loh. Yang penting satu, yang penting satu, materi lagu itu harus gua benar-benar tempelin. Kalau udah lagu nempel di sini, itu gua udah oke, gua bakal tahu lampu mau gua apain. Seperti itu. Jadi buat teman-teman itu saya selalu bilang lagu harus dihafalin lah, benar-benar dikelotokin. Kalau sampai ngelotok itu enak kita, oh iya bagian ini. Jadi nggak mikir gitu loh. Maksudnya kita tinggal mikir tracknya mau di sini aja deh, mau gue bikinin karena udah kebagi bagian-bagiannya. Seperti itu. Nah, nanti ketika udah lampu udah nyala dan udah kondisinya udah siap program, kita bikin preset. Setelah bikin preset, nah itu dulu yang diselamatin, brand moment dulu. Setelah brand moment baru bikin yang lain. Nice. Thank you inputnya. Sama-sama Mas. Salam kenal. Sama-sama Mas Faisal. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi Mbak Weni belum siap, mungkin sekarang sudah siap. Nanti bisa bercerita tentang gimana keseruannya konser Noah yang ada di mana? Ada di Kuala Lumpur. Mana ini Mbak Weni? Halo Mbak Weni. Halo Mas. Halo, ketemu lagi Mbak. Ya, baik-baik Mas. Kok gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Ya, kita pertama kali diminta sama Pak Emil untuk bantu di konser. Handphonenya nyala ya Mbak? Handphone aku. Iya ya. Handphone teman-teman nyala ya. Oh ya, gimana? Cerita. Jadi itunya dimatiin dulu saya. Ini soalnya yang lagi ikutan di sini banyak banget nih Mas. Bentar ya. Ya. Siap, udah. Sekarang Mas, aman? Sudah lumayan. Masih ada dikit. Masih ada, bentar. Ya. Udah? Ya, oke. Jadi waktu itu Pak Emil minta tolong saya untuk bantuin di sisi produksi untuk Noah. Jadi kita sempat 2 kali kayaknya ke KL untuk survei, untuk cek lokasi, terus ngecek vendornya di sana, cari kebutuhan kita di sana apa aja yang ada, apa aja yang nggak ada. Setelah itu datang ke sana itu juga dengan konsep yang setengah matang karena kita mau lihat juga di sana tuh apa aja sih yang ada secara equipment yang kita butuhin itu ada apa enggak. Ya, terus kita datang dengan semua konsep yang dari Pak Oleg dengan gambar yang sudah disiapkan oleh technical director kita. Jadinya kita mau datang ke sana gitu. Secara ininya sih sebenarnya kalau kita ngomongin untuk masalah persiapan preparation, Noah tuh muncul, Noah dan Mas Oleg itu muncul dengan satu konsep yang udah terbilang matang banget ya kalau aku bilang. Tinggal saya yang ditunjuk sebagai produksi, gimana caranya semua itu bisa dieksekusi dengan baik. Yang paling sering berantem sih mungkin saya sama Mas Yoni ya Mas ya. Masalah iya Mbak cek lampunya cek lampunya yang diminta sama Mas Yoni di sana harus ada adjustment, jadi harus ada yang di substitute-nya harus dapet, terus udah gitu waktu kerja juga yang mepet banget. Di setiap kali satu pertunjukan, saya paling sering berantem biasanya memang sama lighting designer karena mereka memang butuh waktu banyak banget untuk mempersiapkan programnya gitu. Jadi setelah lampu dipasang, instalasi, terus ada patching, ada segala macam, terus mulai masuk ada focusing, akhirnya masuk ke sisi program yang itu butuh waktu banyak banget. Kalau ada 12 lagu kali berapa cue dari satu lagu itu yang harus disiapin sama teman-teman lighting designer. Nah, dan itu selain dari sisi lighting biaya yang lumayan besar, mungkin selain dari equipment juga dari sisi solar ya kan. Solarnya pasti banyak banget sama waktu untuk rental venue, karena kalau misalnya waktu persiapannya pendek, semuanya juga akibatnya di sisi show-nya sendiri nggak akan dapat sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Gitu kan? Mbak Weni mau tanya, itu waktu pas konser itu loadingnya berapa hari Mbak?
Loadingnya sendiri waktu itu kita H-5 ya Pak? 5 ya? H-5. Mas Yoni sendiri datang kan pas H-3. H-3. Iya, tapi H-3 rigging udah naik ya. Iya, H-3. Ya, H-3 rigging udah naik Pak. Jadinya kalau di sananya saya H-5 itu mulai dari venue kosong karena kita ada kendala posisi loading dock di atas tapi stage di bawah. Jadi posisinya barang itu harus kita gelincirkan dari atas ke bawah kan Pak. Jadi kita bikin ramps. Itu yang agak lama tuh Mas. Oh, yang agak lama di situ. Jadi secara teknikal kita sebelum kita bangun panggung yang harus kita bangun dulu adalah fasilitas untuk kita nge-build gimana caranya rigging itu bisa sampai ke bawah gitu. Itu sih yang rada lumayan dulu tuh makan waktu ya. Dulu tuh waktu saya konser di sana tahun 2007 itu loadingnya konsernya waktu itu Agnes Monica, konsernya hari Sabtu, loadingnya mulai hari Senin tuh kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah kalau mamanya di sana itu tahun segitu jam 5 tuh udah pada pulang mereka itu Mbak. Iya, memang udah goodbye Mas. Jam 5. Udah goodbye kan? Iya, jam 5 mereka nggak usah disuruh silam sendiri. Benar ya kan? Udah cari-cari, yang ada cuma tinggal kita aja yang orang gitu. Nyariin orang nggak ada lagi, betul. Iya, mungkin buat teman-teman yang mau bikin konser di luar negeri jangan lupa kalau mamanya jam 5 tuh udah pada cabut semua. Cuman orang Indonesia aja yang sampai malam. Ya makanya bahagia banget Pak Emil kalau misalnya kita konser di Indonesia tuh mau dihajar 3 kali 24 jam, hayo aja, tinggal nunggu sakit kuningnya. Tidur ya. Sakit kuning. Iya. Betul. Terima kasih Mbak Beni. Sama-sama Mas. Iya, itu salah satu, ya itu dari sisi belakangnya itu ternyata ribetnya setengah mati gitu. Oke, siapa lagi yang mau meneruskan ini? Mas Yoni atau Mas Emil nih? Mas Emil mungkin. Oke, silakan Mas Emil. Gue cuma nambahin lagi aja. Sebenarnya promotor yang ada di Indonesia ataupun IO-IO yang ada di Indonesia, dan tadi kalau gue lihat dari list partisipan juga banyak teman-teman IO lain ya yang gue kenal juga tuh, mereka tuh sebenarnya juga udah pada pernah dan sering juga bikin lighting show dan keren-keren juga sih gitu loh. Jadi sebenarnya juga kalau ngomong situasi pada saat sekarang, lighting show sebenarnya juga udah bukan hal yang langka ya di Indonesia. Cuman yang perlu ditekankan itu adalah dalam setiap event kita, baik itu konser ataupun event-event activation atau apapun lah yang membutuhkan sisi technical lighting yang sempurna, itu harus dicari lighting operator tuh yang punya dedikasi terhadap event kita juga gitu loh. Karena pekerjaan lighting itu kan dia membutuhkan waktu yang lama ya. Tadi Mbak Weni udah jelasin mulai dari loading, patching segala macam sampai eksekusi yang kadang-kadang gini loh penyakitnya, si lighting operator itu dia tuh nggak paham lagu yang akan ada, sehingga kalau bahasa gue itu akhirnya beam atau wash itu ya nari-nari aja ke atas ke bawah, nggak jelas, nggak konsep gitu, ya kan. Dan yang penting gerak-gerak gitu yang penting gerak gitu loh. Nah, dan lighting operator itu juga yang keren juga banyak selain Cak Yon di Indonesia. Sekarang kalau lighting operator band-band di Indonesia juga yang gue lihat dan gue kenal banyak tuh juga keren-keren. Dan semua punya stylenya masing-masing kan. Kalau misalnya Cak Yon misalnya dia mungkin dia lebih ngikutin beat terhadap beat dari lagu misalnya gitu. Ada juga operator lain tuh dia lebih senang main nge-wash gitu loh. Nge-wash, iya. Nah, tinggal gimana kita bisa mengeksplor keahlian dari masing-masing lighting operator itu. Dan seperti yang Cak Yon bilang tadi, dia tuh benar-benar harus tahu lagu gitu. Nah, kalau gue tuh cocoknya sama Cak Yon, misalnya dia pegang band ya, 12 lagu itu misalnya itu dia akan kasih 12 treatment yang berbeda. Nggak ada treatment yang sama antara satu lagu dengan lagu berikutnya. Nah, itu band nanti misalnya manggung lagi pada kesempatan berikutnya, itu treatmentnya beda lagi lightingnya. Gitu loh. Itu kan berarti kan lighting operatornya dia punya dedikasi ya, dan dia selalu mengulik dari lagu dan terus melakukan kreatif terhadap permainan lighting yang akan dia lakuin
Mungkin sementara itu sih yang bisa gue tambahin gitu. Iya, bener banget itu, karena kalau umpamanya si lightingnya sendiri, satu tidak tahu lagu, yang kedua dia tidak tahu. Saya sama Cak Yon, jadi saya itu di multimedia yang saya harus memanjakan mata penonton. Salah satunya adalah dengan cara on beat, misalnya kayak gitu, memberikan gambar yang sesuai seperti itu. Itu memang harus benar-benar perlu penguasaan lagu yang baik, perlu hafal sekali gitu. Walaupun memang di beberapa konser pun saya pun sempat bingung kalau mamanya misalnya ini artis siapa, lagunya siapa kayak gitu. Itu juga sering juga gitu. Cuman kadang-kadang yang lebih parah itu bisa ditemuin lagunya udah selesai, lightingnya masih main tuh. Oh, masih main ya. saking hebohnya itu. Saking operatornya nggak tahu kalau lagunya udah selesai. Sibuk rekam. Atau live Facebook. Live Facebook. Oke. Mungkin nanti akan saya berikan tadi menjawab pertanyaan si siapa tadi, si Faisal tadi, Om Faisal, gimana saya waktu itu sama Cak Yon di satu event yang Cak Yon setting cuman kurang dari 6 jam kali ya Cak Yon ya. Iya. Nanti ada videonya nanti coba nanti. Ya itu nanti. Oke, kita mau ada yang bertanya dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya dong. Oke, silakan. Habis itu nanti si Ramagawa lagi tuh, Om Ramagawa lagi. Oke, silakan. Tadi mengutip omongan dari Om Emil sih sebetulnya gitu. Bahwa lighting show itu kan nggak perlu mahal. Misalkan bisa nggak mahal tapi kita melakukan lighting show. Nah, idealnya, Cayoni, aku bertanya sama Cayoni, idealnya misalkan jumlah lighting untuk kita membuat lighting show yang dinamis itu berapa? Idealnya? Iya, idealnya. Idealnya itu satu lihat panggung dan venue, gitu. Jadi contoh. Kalau ini udah di luar konten ya, maksudnya kalau ngomongin lighting, otomatis lighting itu yang outstanding, dan kita juga lihat panggung, jadi jangan sampai jomplang. Tapi kalau saya boleh kasih contoh untuk acara game, itu panggungnya besar, lalu venue-nya cukup, maksudnya lebih kebanyakan kalau panggungnya si game itu mentok dia, jadi lebarnya si venue itu berapa ya, let's say kita taruhlah di tenis indoor atau di istora istora Senayan ya. Oh iya. Yang sering ya, atau ice. Itu bisa mentok gitu loh, lebar. Sedangkan di situ kontennya sebenarnya cuman lighting show buat opening aja, sisanya buat ambient, selalu efek-efek waktu contoh tembak-tembakan. Ya, buyah gitu ya. Iya, sebenarnya itu. Kalau seumpamanya ada pas menang, kalau Free Fire buyah, kalau pas PUBG chicken itu harus ada treatment. Ya, sebenarnya nggak terlalu kayak konser kan, satu band bisa 14 lagu, 10 lagu gitu kan. Nah, itu banyak. Tapi kalau seumpamanya game itu cuman treatmentnya lighting show, opening, atau nanti sebelum penyerahan piala. Iya, sebelum final gitu. Sebelum final. Iya, itu tetap butuh banyak kalau seumpamanya kontennya seperti itu, karena benar-benar lighting show. Tapi kalau seumpamanya yang untuk kebutuhan, ya udah Mas, nanti openingnya cuma ini doang kok, buat bridging doang, lalu kita panggungnya cuma 6x4 gitu, terus sama visual, ya udah sepasnya, seidealnya si isi panggung aja, jadi nggak usah dipadetin, karena gitu, nggak harus penuh juga kok, semua bisa diakalin lah. Maksudnya, tapi dari komposisi jumlah masing-masing lightingnya gimana tuh Mas? Misalkan ya kalau misalkan beamnya perlu berapa, wash-nya perlu berapa, kemudian juga yang lainnya perlu berapa, itu ada nggak sih sebetulnya secara idealnya? Secara ideal sih ada. Kalau saya pribadi untuk padat masing-masing beam jaraknya 1 meter, itu padat, udah pasti padat. Ya, karena nanti 1 meter itu spasinya dibuat isi wash atau parlet gitu. Oke. Nanti kalau floor idealnya
ada apa namanya LED apa enggak. Kalau ada LED nanti kita biasanya tanya ke klien tuh, ini boleh enggak naruh LED di depan, apa naruh lighting di depan LED gitu, karena kombinasinya jadi di atas ada, di floor juga ada gitu loh. Jadi mainnya bisa lebih variatif gitu. Oke, Terima kasih. Terjawab Mas? Terjawab Mas Yoni. Thank you Mas Yoni. Ya. Sama-sama. Mau diterapkan di TVRI itu Cak Yon. Beliau bekerja di TVRI. Oh gitu. Oke, iya itu. Oke, balik lagi ke Ramagawa. Oke, silakan. Halo. Halo. Oh iya, Gimana? ya. Menyambung yang tadi dulu. Untuk yang tadi itu tetap nggak pakai follow, apa ada follow-nya yang tadi Noah itu satu. Terus 2. Nah, ini kan ngomong-ngomong masalah ideal nih. Pengalamanku event itu jarang punya waktu loading itu yang ideal gitu. Jadi yang namanya vendor ya, maksudnya pihak ketiga yang harus masangin produksi, kita itu kan apa jari bahasanya itu apa kata panitia lah. Kalau panitianya sama gedung venue itu dealnya gimana kan gimana, padahal kadang pernah gini, kita sudah diskusi lighting, oh ya gini, soundnya gini, tata panggung seperti ini, nanti properti decoration seperti ini. Oke, nah ternyata kan kalau berarti ini idealnya H-2 loading, tapi dengan namanya ya pakai segala macam, ternyata kita baru bisa loading H-1 pun sore. Nah katakan gitu. Yang namanya lighting kan kita ngerek-ngerek dan lain-lain, belum nyeting, belum nyali alamat, nanti kalau alamatnya palsu ya harus nyari lagi, kan agak lama. Nah itu ya apa ya Cak, maksudnya memungkinkan nggak sih kita bisa memaksimalkan tips ya, aku butuhnya tips sih, memaksimalkan di masa-masa yang tidak ideal seperti itu. Jadi kan aku jarang soalnya ada event yang aku butuh waktu loading 3 hari ya. Lah panitia, oh iya Mas, sampean tak kasih waktu 3 hari. Itu juara banget. Itu sih. Itu sih kendala-kendala di daerahku Mas. Oke. Kalau gitu sudah pertanyaannya. Sudah. Yang pertama-tama follow spot. Follow spot untuk di apa ya? Konser-konser. Ya kalau di Noah tadi ada. Follow spotnya ada. Tapi kan nggak saya pakai. Iya. Nah, ya. Tadi tetap nggak pakai karena, ya? Iya, karena saya prioritas karena ada resiko. Ada resiko kalau sumamanya koordinasinya nggak bagus, maka sumamanya waktunya blackout tiba-tiba dia masih terang. Nah, itu saya menganggapnya kecelakaan. Artinya satu cacat untuk show saya. Maksudnya pribadi divisi saya. Gitu. Makanya saya memprioritaskan nggak pakai follow dengan catatan semua keylight sudah tercover gitu. Cara idealnya tadi itu ya 1 meter. Terus yang waktu Ariel nyanyi itu yang nge-shoot itu BIM berarti? BIM atau apa? Pakai spot. Semua pakai spot. Iya. Spot sama wash ya. Iya, spot sama wash di situ. Spot 320 apa? Spot 1200. 1200 ya. Iya. Oke. Dan jumlahnya juga nggak banyak waktu itu di situ. Berapa? Terus jumlahnya cuma 9 apa 13 apa 11. Oh, spotnya gitu. Spotnya. Iya, spotnya. Gitu. Itu enggak pakai BIM ya berarti? Pakai. BIM-nya 18. Di panggung sebesar itu BIM-nya saya cuma pakai 18 karena saya tahu kondisi di luar negeri itu rental itu penyewaan sangat mahal. Gitu. Jadi saya coba gambar. Iya, saya coba nggambarin dulu, dibantu sama Mas Alfa, terus dilihat, oh ini cukup, menurut saya cukup untuk dilakukan di venue gitu. Ya. Jadi tetap semua ada apa namanya, kalau bisa kita ngasih simulasi ya, biar kita kebayang gitu. Terus kalau masalah waktu ideal, nah kembali lagi ke klien. Kalau saya sih seperti itu, saya akan ngomong resikonya. Saya punya timeline itu A, B, C, D, E. Jadi mulai setup, cabling, lalu ada addressing dan macam-macam sampai ke programming. Nah, programming sendiri butuh waktu sekian lama itu. Makanya saya akan
bilang ke klien. Nah kalau semamanya waktu segini kurang banget. Kalau semamanya maksain, ya kalau ngomongin nyala, tapi sayang kalau semamanya lu udah nggak dimanfaatkan, tapi nggak maksimal. Ya. Gitu. Oke, ke penanya selanjutnya yaitu Eliandi Andoyo Putro. Silakan. Mana itu kok hilang? Eliandi. Ini salah satu event organizer. Oh ya, silakan. Oh, ya. Game. Ya. Apa kabar, Cak En? Api. Ya, apa kabar? Api. Iya, mungkin pertanyaanku sih banyak kan lebih kerap ya. Perbedaan terbesar antara misalkan dari segi rating, tantangan besarnya antara misalkan kalau ngadain event game sama event kayak eventnya tuh setiap, karena kan kalau mungkin yang aku bisa pahami dari setelah kita jabar juga kan sebenarnya kita kalau bahas lagi game suaranya kurang jelas ya Mas. Suaranya putus-putus. Ya, putus-putus. Putus ya. Ya. Bentar. Ini udah Mas. Ya, gimana? Mungkin sih lebih mau tahu perbedaan tantangannya antara kalau misalkan event game sama event lainnya. Dari rating itu seperti apa, Mas? Perbedaan event game dengan games. Ya, jadi perbedaan tantangannya kayak kan apa checklistnya yang lebih Mas diperhatikan? Oh, kalau event game itu checklistnya apa aja yang lebih diperhatikan? Ya, dari slide-nya. Oke, silakan Cak Yon. Apa tadi, sorry. Kalau event game? Dari event game itu checklistnya apa aja yang harus diperhatikan? Apa aja yang harus ditulis di situ ya? Kalau event game itu venue dan desain. Kemarin sih ada beberapa event yang kita nggak ada media untuk menggantung. Artinya kita disuruh ya udah wis coba pikirin dewe. Maksudnya coba kalau lightingnya ditaruh mana gitu aja. Cuma terus sedangkan desain itu udah jadi desain panggung. Nah kita mau taruh di sini nggak bisa, ini udah di sini nggak bisa lah. Jadi kita harus kalau bisa ini tipsnya sih, kalau bisa ketika bangun gambar awal itu tim lighting disertakan karena ada kreativitas juga dari tim lighting untuk ngasih masukan. Ini kalau semuanya panggung seperti ini tak taruh lighting di sini gimana? Oh yaudah berarti adjustment lagi. Mendingan dari gambar awal gitu loh. Jangan sampai nanti gambar udah jadi presentasi ke klien, oke, lock, lalu di lighting PR untuk gantung. Sedangkan lighting itu adalah salah satu titik terberat untuk openingnya si acara game itu ya. Gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan media gantung untuk lighting, media untuk lighting. Oh gitu. Oke ya. Ini kurang lebih juga itu kayak kita bahas kan kita sama ada yang kita event besar ada 2. Yang pertama kan itu betul juga dari saya sendiri untuk dinernya. Putus-putus Mas suaranya. Oh mungkin aja ya. Iya putus-putus kayaknya pakai efek deh itu. Ketit kayak itu suaranya. Oke ini coba. Itu perbedaannya itu gini Cak Yon, perbedaan dari event game versus event lainnya, konser atau expo. Oh ya. Kalau perbedaannya sih secara konten ya. Kalau kontennya game itu sudah ketahuan lighting show, lalu entrance player, terus habis gitu piala harus benar-benar di highlight. Nah itu treatmentnya seperti apa. Terus setelah itu waktu kalau semamanya Mobile Legend itu ada double kill, ada triple kill, ada savage, itu treatmentnya beda-beda. Nah terus kita kalau di event game itu pakai namanya trigger, audio trigger. Jadi ketika semamanya tembak-tembakan, door itu lampunya nyala sendiri. Itu. Jadi persiapannya lebih banyak ke treatment itu sama teknis. Kalau semamanya di konser
lebih banyak yang kita pikirin. Jadi per lagu, nanti per lagu itu ada gimmick apa, terus blockingnya, lalu setelah itu apa? Nanti ada bridging kolaborasi sama siapa kita, sama lebih ribet ya. visual kah? Iya, lebih kompleks kalau. Ya. Terus PR-nya kan dengan spek yang nggak sebanyak acara game itu kita treatmentnya bahkan malah lebih banyak kan yang konser. Oke. Seperti Siap itu. kalau gitu. Oke, coba nanti setelah ini kita putarkan yang tadi saya janjikan sama Mas Faisal, yaitu apa namanya? Om Yoni ngeset cuman beberapa jam, hasilnya seperti ini. Perpaduan dengan multimedia ini. Oke. Oke, MCR silahkan yang di itu. Ya. Gentlemen, start your engines. Lights on. Ya, tadi salah satu contohnya. Yaitu kita balik lagi ke kekuatan menghafal lagu. Dan kebetulan saya bilang lagu dari saya, meskipun itu kalau bisa dari saya. Nanti coba tak share ya lagu-lagu yang saya bikin itu alasannya dan seperti apa maksudnya akan lebih enak lah maininnya. Ya itu jadi persiapannya sedikit, cuman karena lagunya dari Cak Yon waktu itu saya cuma tinggal ngejahit aja, jadi istilahnya sudah kalau kata Om Andi Akusara itu di jarinya Cak Yon sudah ada time code-nya, jadi cuma tinggal main kayak gitu. Sudah seolah-olah jadi kayak terprogram semuanya itu. Ini tak kasih contoh lagunya ya. Yes. Boleh. Oh ya tadi lagunya. Dengar nggak? Belum di play ya. Dengar nggak? Belum. Di polke baik. Oh, si. Kok malah tak close. Bentar ya. Kita lanjut aja ngomong dulu, saya nyiapin dulu. Oke, jadi beberapa proyek saya juga dengan Cak Yon kayak gitu. Ya kurang lebihnya hampir sama mungkin ya seperti yang dikatakan sama Mas Emil juga gitu. Feel-nya mungkin sama, taste-nya sama, sehingga kalaupun tiba-tiba nanti IO itu mempertemukan saya dengan Cak Yon di lapangan gitu sudah gampang lah cara. Istilahnya kalau mamanya kata sudah kawin gitu. Sudah kawin gitu. Kebetulan kan waktu itu pernah juga sama Mas Andi Bull
di Ramadan Jazz Festival itu ya. Oh iya, benar. Iya itu. Tiap Ramadan ya. Cuman kali ini tok ya enggak ya? Iya. Iya nih, Mas Andi Pul ini. Wah. Oke. Siap-siap. Ini teman-teman ada beberapa contoh lighting show. Ada. Ini bisa lihat screen-nya ya? Bisa. Ini ya. Audio lighting show ini. Welcome to CRW 2018. Excellence beyond our limit. Nah, dinamika ini apa? Kayak gitu kita harus perhatiin. Ya. Lalu masuk ke epic, lalu kita masukin harmonis. Nah, itu sebelum lagu DJ ini saya bikinnya pakai handphone. Gitu. Ada aplikasinya, kalau yang punya iPhone pakai GarageBand. Itu sangat memadai teman-teman kalau mau coba. Terus kayak suara tadi itu suara saya sendiri, saya rekam pakai GarageBand. Nah, itu di salah satu event Nestle. Jadi awal-awal kita masukin kerangkanya dari konsepsi event tersebut. Kebetulan waktu itu Nestle eventnya itu konsep presentasinya itu tentang luar angkasa gitu loh. Jadi harus dimasukin. Setelah itu kita kasih epic, lagu-lagu epic. Jadi emosinya lebih membakar. Terus sama buat mainin lighting juga enak. Setelah itu sudah emosi, baru kita sikat sama yang harmonis. Jadi bisa dilihat nih ada beberapa lagu lagi yang ini yang Persija kemarin. Ini lagunya jadi tetap harus minta izin. Oke. Setelah ini masuk. Ini lagu bikin sendiri ya Mas ya? Iya. Oke. Ini masuk epic. Rasanya nih kalau bisa dibayangin dari pembuatannya saya udah ngebayangin di GBK seperti apa. Drinking down the pain, tomorrow the same. Oh, bottles on the floor, can't take anymore. No, and I'm holding a guy who said, don't you ever give up easily. And when you're out chasing your wildest dreams, don't you forget how much you believe. Berarti naik turun terus ya saya. Ya, jadi ritme itu kita harus mainin. Jadi saya bikin lagu untuk lighting show itu yang saya pikirin adalah lampunya nanti di sana gimana. Jadi lagu mengikuti lampu gitu. Seperti itu. Jadi kita harus pilih lagu yang dynamic, jangan flat. Oke, siap kalau gitu. Nggak terasa nih waktu sudah mau buka puasa di Jakarta dan di
Di Surabaya juga sudah buka, mungkin ini di tempat lain juga sudah buka, mungkin mau menuju buka. Iya. Oke, closing statement dulu kan, Kak Kroso. Closing statement dulu mungkin dari Mas Emil dulu. Closing statementnya mau gimana? Nanti ada promo utama tahun ini mau bikin konser apa, kayak gitu. Siapa tahu ada yang butuh show management atau butuh apa gitu, butuh. Nah, siap, monggo silakan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang udah tadi gue sharing ya sebagai pengalaman yang ada promo utama sih berguna buat teman-teman semua. Kalau nada promo utama sih harusnya setelah corona ini masih banyak festival, konser, dan tour yang masih mau dilakuin di seluruh Indonesia ya, yang harusnya juga udah mulai, tapi gara-gara corona ini kita terpaksa suspend dulu. Semoga sharing pengalaman tadi itu bisa jadi masukan juga bahwa membuat lighting show di event itu kurang lebih seperti apa dan bisa dibuat yang lebih bagus dan lebih keren lagi gitu. Jadi dunia hiburan, dunia entertainment di Indonesia itu jadi lebih hidup lagi. Mungkin dari saya kurang lebih begitu. Oke. Terima kasih Mas Emil atas kehadirannya. Oke, silakan Om Cak Yon. Ya, saya terima kasih sama sampean Mas Doni yang sudah mengundang, sama Visual Ranger dan semua tim. Lalu sama teman-teman dan partner-partner saya yang pernah kolaborasi sama saya di sini ada banyak banget, termasuk Mas Alfa, terus Mbak Weni, Mas Reza Lesmana, terus Pak Deolek, dan nggak bisa disebutin satu-satu nanti kelamaan. Terima kasih semua, semoga sharing ini sangat bermanfaat dan bisa kita kembangkan. Kalaupun ada kekurangan dari saya, minta maaf. Saya mau pesan sedikit tentang apa yang saya alamin. Jadi sebenarnya kita itu akan lebih sempurna ketika kita itu berkolaborasi. Berkolaborasi itu kita sadar kalau kekurangan kita di mana, teman-teman. Saya sadar kekurangan saya di sini. Jadi saya mencari partner yang bisa menambal kekurangan saya. Supaya apa? Supaya bisa kita akhirnya saling mengisi gitu. Jadi kita era sekarang itu eranya kolaborasi, bukan one man show gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita kolaborasi menghasilkan satu yang maksimal. Kenapa kita masih bekerja sendiri gitu. Itu pesan saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih Mas Emil sudah datang, Pak Yoni sudah datang, Pak Deolek sudah datang, Mbak Weni juga yang sudah memberikan sedikit kata-katanya, berbagi pengalaman. Kemudian untuk tim saya di belakang ada tim dari House Job Show Management, Mas Boski, Mas Thomas, dan teman-teman yang lain, kru MCR juga yang ada di VR. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga episode kali ini mampu mencerahkan teman-teman semua dari segi lighting show dan cara mengemasnya di dalam sebuah event. Terima kasih teman-teman, selamat berbuka bagi yang belum berbuka. Terima kasih buat ada tamu dari India juga, Prasan tadi India mampir ke sini. Siapa itu? Prasan tadi sempat mampir ngechat saya. Prasan. Udah live kayaknya. Bukan. Iya. Ya. Siap. Oke. Thank you very much teman-teman semua yang sudah datang. Terima kasih. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang akan berbuka puasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada video lagi yang belum diputar. Oh iya, video roll. Videonya ada lagi yang belum diputar. Roll. Ya, video. Nah, ini dia. Hajar. Video penutup kita kali ini. Double kill.